terhadap Allah Subhanahu wa taala, sementara tidak ada Allah, tidak ada. Sementara jikalau tidak akan ditemukan wujudnya segala sesuatu apapun yang ada kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Gitu mungkin maksudnya ya. Walau lahu maka wujudu kulli syai'in. Hatta istadalla bihi al-musyaitu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada sesuatu tersebut. Itu menurut kaul orang yang ulama ataupun ahli syuhud. Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mendawuhkan di dalam Al-Qur'an yang ini aulam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak mencukupi, apakah tidak menyaksikan, atau apakah tidak mencukupi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyaksikan, atau zat yang mewujudkan, atau zat yang memunculkan segala sesuatu tersebut. Wa alam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Walau asqata lafdu kullin. Nah, sekarang apabila lafaz kullin itu digugurkan, maka lakana adharu fi ifadatil umum, maka adanya dawuh tersebut, dawuh kullu syai', ya, dihilangkan kulunnya, maka adanya lafaz kullun yang digugurkan itu menunjukkan kepada lebih jelasnya dalam faedah umum. Wal qasdu bihadzal kalam, dan maksud daripada kalimat ini atau dawuh ini yaitu al-mubalaghah, untuk banget-bangetkan atau untuk meyakinkan dengan keyakinannya sungguh lah, fi nafil hijabi, dalam hal menghilangkan atau meniadakan hijab. Fala yaduru kaunu hadzal wujud, maka tidaklah fala yaduru kaunu hadzal wujud wajhi fala yaduru kaunu hadzal wajhi, maka tidaklah apa yaduru bahaya, maka tidaklah akan menjadi bahaya adanya ketika finafil hijab, hijabnya ditiadakan, maka tidak akan menjadi bahaya adanya sesuatu tersebut menjadi wujud atau menjadi muncul, ada bimakna wajhi. Makna wajhi itu merupakan makna wajah ataupun makna yang pertama menurut bimakna wajhi al-awwal, itu merupakan makna wajah yang pertama. Wa ba'duhum asbata at-tahayyur menurut sebagian arifin, menurut sebagian ulama arifin, asbata atau ketika menetapkan, ulama arifin menetapkan itu atau terhadap pembeda, menjadi pembeda bainahuma, di antara dawuh yang pertama dan dawuh yang kedua. Bima fihi, dengan sesuatu yang ada pada dawuh tersebut, kafatan, ya kafatan, kulfatun
orang nyambung saya selesai lima fihi kulfatun. Oh yes, ya ajibah. Siapa aku? Ya ajibah kaifa yadharu al-wujudu fil adam. Lampu ya, padam. Bahwasanya ajib, ajib sekali ataupun gawok sekali, aneh sekali bagaimana bagaimana zat apa kok sesuatu yang wujud yang ada itu menjadi jelas di dalam ketiadaannya. Ya anak Adam zulmatun, karena sesungguhnya ketiadaan itu merupakan hal yang gelap kulita, sementara wal wujud nurun, yang ada itu merupakan terang benderang cahaya. Wahuma tiddani la yastami'ani, di mana lafaz ataupun antara wujud dan adam itu merupakan perlawanan keduanya dan tidak bisa dikumpulkan atau tidak bisa disamakan. Am kaifa yusbitu al hadisu ma'aman lahu wasul kidam. Bagaimana hadis ataupun makhluk itu bisa tetap atau bisa muncul atau bisa ada bersama zat, bersama zat yang mana zat itu merupakan sifat persifatan kidam. Bagaimana hadis itu bisa tetap bersama zat yang mana zat tersebut merupakan hadis makhluk. Dimaknani makhluk menenakan. Ya nempeng ya. Iya, bagaimana makhluk itu bisa muncul atau bisa ada bersama zat yang mana zat tersebut persifatan kidam. Di annal hadis batilun, karena sesungguhnya makhluk itu batal. Wallahu ta'ala hakun, sementara Allah yang bersifatan kidam itu merupakan zat yang hak. Terus wal batilu la yasbitu, sementara yang batil itu tidak akan tetap bersama ma'adzuhurul haqqi, bersama zat yang hak, zat yang zahir yang hak. Dawa Allah Subhanahu wa taala wa qul ja'al haqqu wa zaqul batilu innal batila kana zahuqa. Allah Subhanahu wa taala bersabda, Ini bisa betul aku. Firman ya. berfirman serah. Iku pasal kan manjing itu bebal tenan. Jadi konten sekian banyak hakim jamiah deh. Takutnya ini masalahnya malah. Wa qul ja'a, katakanlah hai manusia, atau katakanlah hai manusia Nabi Muhammad. Zat yang hak itu akan datang, dan sementara yang batil itu akan menjadi hancur lebur. Innal batila, karena sesungguhnya yang batal atau yang batil itu lebur, akan zahuqa, akan lebur. Fadzahiru wasabitu, sementara yang zahir, yang hak ataupun yang jelas, yang nampak itu akan tetap Abadi. Abadi. Wa huwa al-haqqu, di mana yang sabit itu merupakan yang hak. Yang sabit atau yang tetap atau yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala yang hak. Dan kaunu, tidaklah makhluk wa ma bada al-wajhul haq, dan tidak akan menjadi jelas al-wajhul haq wa ma bada al-haq al-wajhul haq fahuwa al-mudhiru, tidaklah akan menjadi jelas al-wajhul haq,
zat yang hak, fahuwa al-mudhir, di mana zat yang hak itu merupakan Allah SWT, zat yang mendohirkan atau yang menjelaskan. Wa dhahiru, zat yang mendohirkan. Wal mawjudu, zat yang mewujudkan atau zat yang menciptakan, mengadakan. Dunakul mudhir, tidak dunakul mudhir, sementara Dat yang setiap dunakul tidaklah segala sesuatu yang dohirkan atau segala sesuatu yang diwujudkan. Wa ta'ajjub al-madhkur nasyu'un min hulbati syuhud. Adapun ta'ajjub ataupun ajib gawok ajaib yang dijelaskan di atas, nasyu'un min hulbati syuhud itu muncul dari hulbati syuhud. Apa hulbati syuhud? saksian, saksi, banyak menyaksikan. Mensaksikan kaifa ya Bang ya. Fa innahu idza kuwa 'alal 'abdi, sesungguhnya fa innahu idza kuwa, ketika apa itu syuhud menjadi kuat, kuat 'alal 'abdi, terhadap hamba, id mahallat, itu maka akan menjadi tempat atau al-aqwanu, apa kok sesungguhnya zat yang kuat, zat yang syuhud, zat yang memunculkan atau zat yang menciptakan kepada hamba, itu akan melebur makhluk al-kaun bin nadri, di dalam hal nazarnya, wafana dan ketiadaannya bil marroti, seketika, bagian yang seketika. Ambalan awalnya. Oh, sebagian kayak. Nah, begitulah mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita barangkali dipelajari bersama. Mataroka ilahi wallahu a'lam bishawab.